Marilah kita memperbaiki pola pikir kita, sehingga rasa kesepian kita bisa atasi, dan kita menjadi hidup penuh dengan semangat, dan kita bisa mewujudkan cita-cita kita dimanapun kita tinggal. Tema kita dalam kesempatan ini sangat menarik dan mungkin cocok untuk kita semua, baik Anda yang tinggal di luar negeri ataupun juga yang tinggal di Indonesia, karena tema kita berbicara tentang loneliness. Jadi, handling loneliness in a highly connected world. Jadi, mungkin connected world ataupun dunia yang terkoneksi ini mungkin tidak terlalu berhubungan sekali ya dengan loneliness, karena loneliness atau kesepian ini bukan hanya dialami di zaman sekarang saja. Jadi kalau zaman sekarang katanya wah dunia terkoneksi, dulu loh orangnya kan deket-deket juga, cuma satu kampung katakanlah 10 kakak, itu bisa mengalami loneliness ataupun kesepian. Jadi mungkin lebih baik kita temanya langsung ke kesepian, karena dunia yang demikian terjalin, demikian terkoneksi ini hanya sarana saja. Tetapi perasaan kesepian itu ada di mana saja dan di segala zaman. Baik di zaman-zaman dulu, di zaman sekarang ketika highly connected world ini, ataupun juga nanti di zaman-zaman sekarang, ataupun di masa-masa yang akan datang. Karena rasa kesepian itu, namanya saja rasa ya, itu adalah milik pribadi, perasaan. Kita tentu bisa membedakan dengan kesendirian. Kalau kesendirian itu cenderung pada keadaan. Jadi kita bisa menyendiri, tetapi belum tentu kesepian. Ya kalau mungkin dengan highly connected world ini, misalnya kita kesendirian, menyendiri di pojok sana, kemudian kita mainan HP, malah kalau diganggu dengan orang, kita merasa nggak nyaman. Nah ketika kita sendirian, mungkin kita tidak merasa kesepian. Tapi ketika kita bersama-sama dengan orang, kita bisa merasa kesepian. Karena kesepian adalah perasaan. Kesendirian adalah keadaan. Bahkan beberapa orang mengatakan, sebetulnya kesendirian itu lebih ada manfaatnya. Karena kesendirian itu kadang membuat kita bisa menemukan kebahagiaan. Bahwa saya tidak tergantung dengan orang lain. Jadi kesendirian ini membuat kita bisa menyadari bahwa, saya hidup sendiri tidak masalah, saya tidak tergantung dengan orang-orang, saya bisa mandiri. Nah, kesendirian ini adalah cenderung pada kemandirian. Tapi kalau kesepian ini mungkin ada rasa keterasingan. Jadi merasa asing. Bahkan di tengah keluarga sekalipun, kadang-kadang kita merasa kesepian, asing ya. Saya kok sekarang udah nggak kenal lagi ya dengan keluarga. Misalnya sekarang Anda yang tinggal di luar negeri yang cukup lama, kemudian Anda tidak tumbuh bersama dengan keponaan-keponaan Anda misalnya, kemudian Anda juga tidak mengerti kemajuan mereka sampai di mana, keponaan Anda, keluarga-keluarga sepupu-sepupu Anda. Kemudian ketika Anda harus hadir dalam salah satu acara keluarga di Indonesia, Anda bersama dengan keluarga, tapi tetap merasa ada keterasingan. Saya kok rasanya nggak begitu akrab ya dengan mereka-mereka, keponaan saya, sepupu saya, dan lain-lain. Nah, padahal salah satu sumber penyebab kesepian itu, kadang kalau kita terjauhkan dari keluarga, dari teman, maksudnya tentu keluarga yang dekat, teman juga yang dekat. Jadi yang kita bisa berbagi, itu kalau kita jauh dari mereka, rasanya kok saya sepi ya.
Jadi misalnya kita pisah rumah dengan orang tua mungkin yang dekat dengan kita ya. Kadang orang tua kan bisa kurang dekat dengan kita. Jadi keluarga yang dekat dengan kita biasa ngobrol bersama, kemudian bercanda bersama, kemudian dengan teman-teman juga biasa ngobrol bersama, bercanda bersama. Kemudian kita harus pindah kota yang jauh dari teman maupun keluarga. Kadang timbul rasa keterasingan itu, rasa kesepian itu. Karena memang perpisahan kita dengan keluarga yang dekat, yang akrab, yang kita gampang bercanda, demikian pula dengan teman yang dekat, yang akrab, yang gampang bercanda, itu yang membuat keterasingan. Itu yang membuat kita kesepian. Kita rasanya kok nggak punya teman yang untuk diajak ngobrol, nggak punya teman untuk diajak sharing, nggak punya orang yang bisa diajak berkeluh kesah, cerita-cerita tentang kesulitan saya, berbagi tentang kesenangan saya. Itu yang menimbulkan keterasingan. Jadi, penyebab keterasingan atau kesepian itu, nomor satu adalah berpisah dengan orang-orang yang kita biasa dekat, bercanda, berbagi rasa, dan lain sebagainya. Itu penyebab pertama. Perpisahan dengan orang. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah berada di tempat yang kita merasa tidak nyaman ya. Tempat ini tidak nyaman bagi saya. Jadi keluar dari comfort zone kita. Kalau saya di rumah rasanya enak ya. Bareng-bareng dengan keluarga, bareng-bareng dengan teman, rasanya enak di rumah. Tapi begitu pergi, mungkin tour, ya mungkin ya jalan-jalan bersama keluarga juga bisa. Keluar negeri misalnya. Kok walaupun saya bertemu dengan teman-teman saya, bertemu dengan keluarga saya, berkumpul selalu dengan mereka, tapi di tempat yang tidak nyaman kok ya nggak enak ya. Ada rasa nggak seperti biasanya. Nah, jadi kalau yang pertama ini perpisahan dengan orang, itu menimbulkan ketidaknyamanan, keterasingan, kesepian, loneliness. Kemudian kalau yang kedua ini berhubungan dengan tempat. Jadi ketika kita pindah tempat, rasanya nggak nyaman. Nah ini cocok sekali untuk mereka-mereka yang tinggal di luar negeri. Kadang-kadang tinggal di luar negeri kita kangen dengan orang tua kita, kangen dengan teman kita, ya kita rasanya kok udah lama ya nggak bercanda, ya kok nggak pernah makan-makan lagi di restoran si itu. Kita dulu senang sekali kumpul-kumpul di sana. Nah itu kalau kita di luar negeri begitu. Tapi di luar negeri dengan teman, di luar negeri dengan orang tua, kadang-kadang perasaan itu tetap nggak nyaman. Ada rasa, kok nggak feel at home ya? Nah, jadi tempat ini juga pengaruh untuk menimbulkan kesepian, keterasingan. Selain orang, selain tempat, juga berhubungan dengan pergaulan. Jadi, kadang-kadang kita merasa gagap untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru di sekitar kita. Kalau tadi saya katakan misalnya kita pulang dari luar negeri ya, kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri sampai bertahun-tahun, sampai mungkin belasan tahun misalnya. Kemudian pulang kita lihat keponakan kita, lihat sepupu kita, yang kita tidak pernah tahu kelahiran mereka. Kita tidak pernah tahu masa kecilnya mereka karena kita sibuk dengan pekerjaan. Kemudian di dalam WA group juga jarang disinggung. Jadi ketika kita pulang nih, kok kaku ya saya mau bergaul sama mereka ya. Kok nggak nyaman ya bergaul dengan mereka. Lah itu juga menimbulkan kesepian. Jadi ketika mereka ngobrol ketawa terbahak-bahak, kita melongo. Ya, kok gitu ya? Pak aku kok jadi tidak punya teman ya.
Ini dulu keluarga saya yang biasa dekat sama saya, sekarang kumpulnya sama ponakan yang itu, sepupu yang itu, nggak begitu akrab aku sama mereka. Nah, jadi rasa kesepian ini tidak selalu harus di tempat di luar negeri atau mana, tidak. Tidak harus juga berada di tempat yang tidak ada koneksi sama sekali, tidak. Kalau kita kan ini highly connected world itu, tidak ada seperti itu. Karena kesepian ini benar-benar muncul dari perasaan. Di lingkungan apapun juga, baik di zaman dulu yang tidak ada teknologi semaju hari ini, baik di zaman sekarang yang sudah kemajuannya teknologi seperti ini, baik di masa depan yang teknologinya mungkin jauh lebih luar biasa, kesepian itu bisa muncul. Nah, tapi kalau kita sudah tahu penyebabnya, ketiga hal ini tadi, maka sebetulnya penyebab ketiga hal ini ya kita bisa selesaikan secara umum. Ini belum kita berbicara tentang dhamma ya. Secara umum kita masih bisa. Misalnya saja, kalau sekarang saya kesepian karena saya pisah dengan orang-orang yang saya biasa sharing, curhat, bercanda bersama. Ya, kalau di sekarang highly connected world ini ya kita bisa telepon. Kalau telepon kurang mantap ya video call. Gampang sekali. Jadi kita mau video call 3 kali ya nggak apa-apa. Pagi bangun tidur, siang jam istirahat kerja, malam mau tidur ngobrol pakai video call. Bisa. Kemudian kalau sekarang kita misalnya di tempat yang terasing, kita jadi merasa, aduh aku di luar negeri, kok gimana ya, rasanya cari makanan yang cocok aja sulit. Aku rasanya jadi kesepian ini. Aku biasanya kalau di rumah makan gado-gado, ya kalau sore-sore begini, beli di depot sebelah itu ada soto mie misalnya. Aduh, di sini kok nggak ada semua. Nah, ini tempat yang terasing ini juga menimbulkan kita merasa kesepian, nggak nyaman ya. Anda boleh merasakan ya kalau pulang ke Indonesia. Kadang-kadang Anda itu sudah terpikir kuliner apa ya yang akan saya hajar ini habis-habisan ini kalau pulang. Atau kalau kebetulan ada keluarga yang datang dari Indonesia, Anda juga berpikir kuliner apa yang mau saya titipi ya. Karena rasanya kangen sekali dengan itu. Nah, ini keterasingan ini. Karena kita tidak mendapatkan makanan yang cocok, itu juga menjadi tidak nyaman. Nah, tetapi kalau secara umum, kalau yang pertama tadi kita jauh dari keluarga, jauh dari teman itu kita video call, nah maka sekarang dengan makanan, dengan tempat ini ya kita berusaha adaptasi. Jadi kita merasa, ya sekarang saya kan hidup di sini, ya sudah, saya selesaikan tugas saya hidup di sini, ya makanan gunanya untuk apa sih? Makanan kan untuk hidup, ya sudah. Pokoknya saya bisa makan aja sudah cukup. Nggak usah harus enak, nggak usah senyaman kalau di rumah, nggak usah senyaman kalau di tempat saya biasa tinggal. Ya sudahlah, yang penting ada ya nggak apa-apa. Nah, itu kalau tempat ya, kita berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan makanan, ya kos saya seperti ini, apartemennya seperti ini, kok kecil sekali, nggak seperti di rumah saya, sudahlah, yang penting kan bisa tidur, bisa kemudian bisa mandi, bisa istirahat, bisa masak sedikit, bisa gerak sana, gerak sini, bisa kerja, sudahlah, setempat begini aja, jalani aja. Nah, jadi penyebab yang pertama kita bisa selesaikan, penyebab yang kedua bisa kita selesaikan dengan adaptasi. Kalau pertama tadi video call, yang ketiga sekarang, aduh, nggak punya teman baru di sini, ya bergaul. Lah, tapi bahasa susah, ya nyoba. Kalau semakin kita ngomong susah, ya nggak pernah kita bisa bahasa lokal situ. Kita nyoba, kita berani. Karena kita nyoba salah juga nggak apa-apa. Orang lokal biasanya akan membantu kita. Itu sama dengan kalau orang ke Indonesia. Ada orang asing ke Indonesia, ngomong bahasa Indonesia salah-salah, ya kita ketawa juga. Tapi kemudian kan kita betulkan. Ngomongnya jangan gitu, tapi begini. Misalnya, waduh, saya sudah nunggu kamu panjang sekali. Aku kok
nunggunya panjang. Bukan panjang, nunggu itu lama. Ya, sudah panjang tidak lihat kamu. Long time no see. Jadi long time, panjang waktu ya, sudah tidak ketemu kamu. Tidak panjang itu, lama kita tidak ketemu. Nah, tapi kita ketawa, tapi kita benarkan. Nah, itu sama, di luar negeri juga sama. Kadang-kadang kita merasa, ya, saya ngomong aja, tapi ngawur ya nggak apa-apa, nanti orang lokal akan benarkan. Nah, dengan akhirnya dibenarkan, akhirnya ketawa bareng, akhirnya kita bisa bergaul dengan orang lokal itu dengan bahagia. Nah, jadi tiga problem kesepian, penyebab kesepian itu sebetulnya kita bisa atasi. Ya, tanpa pemahaman dhamma pun secara umum kita sudah bisa atasi. Ya, kalau pertama itu jauh dari teman, jauh dari keluarga, ya video call. Kalau yang kedua, kita merasa di tempat yang terasing, ya kita adaptasi. Nah, yang ketiga, kalau kita merasa tidak punya teman, kita tidak punya hubungan yang dekat, ya menjalin hubungan, mulai kita berkomunikasi, bergaul. Nah, ini yang secara umum. Nah, sekarang bagaimana kalau secara dhamma? Cara menyelesaikannya gimana? Karena kesepian ini, seperti tadi saya sampaikan, bukan hanya di zaman sekarang. Di zaman dulu pun juga seperti itu. Sehingga ada tentu pesan dhamma yang sudah ribuan tahun untuk mengatasi kesepian seperti ini. Nah, kalau di dalam dhamma, salah satu cara untuk mengatasi kesepian itu, yang pertama, marilah. Kalau di dalam berkah utama ada yang disebut samanananca dasanang. Marilah kita melihat, mengunjungi para pertapa. Nah, jadi saya menyarankan beberapa teman kalau sudah pergi ke luar negeri, carilah wihara yang terdekat. Hari ini gampang ya, highly connected world ini, cari saja di Google atau di apa, kita cari, kita pergi ke kota A, kemudian kita cari, di kota A ini ada wihara apa saja ya. Nah, kemudian kita nyari. Biasanya karena sudah terkoneksi internet dengan baik, sekarang gampang cari. Ada 2 atau 3 wihara di situ. Nah, kita kunjungi. Kenapa demikian? Karena mengunjungi pertapa itu membuat kita minimal sudah langsung punya teman bergaul. Yaitu siapa? Ya pertapa yang ada di situ, entah para biku, para biksu, nah, bikuni, ya biksuni mungkin, anak, kemudian mungkin atasilani, samanera, samaneri, ada di sekitar situ yang kita kemudian bisa cerita-cerita, ya curhat. Bagaimana Bante, suhu, aduh saya ini kok di sini stres ya. Pekerjaan saya banyak, teman ngobrol nggak ada. Sini ngobrol-ngobrol sama suhu sini. No. Kita akhirnya ketemu kalyanamita, ketemu teman. Walaupun itu ya suhu, mungkin itu biksu, mungkin itu Bante yang terdekat di situ, nggak apa-apa. Karena itu kalau kita pergi ke wihara dan kemudian kita bergaul dengan para biku yang di situ atau para pertapa yang di situ, maka mereka bisa memberikan dukungan spiritual. Ini penting sekali. Ada dukungan spiritual. Aduh, saya stres, saya pengen pulang. Aduh, kangen. Tenanglah nak. Sabar sebentar. Kan di dalam dhamma kan ada kesabaran, itu adalah praktek tapa yang tertinggi. Nah, ini dukungan spiritual. Kita diingatkan lagi dengan petuah-petuah Sang Buddha. Kesabaran adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Coba, kamu sudah di sini berapa tahun? Ya, 3 bulan Bante. Coba, sekarang tambah sebulan lagi. Sebulan lagi tetap gak kerasan Bante. Sudah berapa bulan kamu di sini?
4 bulan Bante, coba sudah 4 bulan masa nggak tahan, coba sekali lagi, lama-lama akhirnya ya sudahlah Bante, jalani aja. Loh, ini dukungan spiritual. Dengan kita pergi ke biara, bertemu dengan para biksu ataupun biku di situ, membuat kita ini ada semangat, ada yang membuat kita terdorong untuk maju. Wah, Bantenya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Ya kita belajar bahasa lokal yang digunakan oleh Bantenya. Ya sebisa-bisanya. Wah, nggak asik. Coba dulu. Nah, dengan mencoba, akhirnya pelan-pelan kita bisa. Apalagi karena kita ke biara, kadang-kadang ketemu umat yang sering datang ke biara itu. Nah, umat-umat ini pertama tentu nggak kenal kita. Tapi kemudian karena kita sering ke biara, kita ngobrol dengan mereka. Ya sebisanya. Kita menjalin pergaulan. Seperti tadi yang merupakan salah satu penyebab stres itu kan karena kurangnya pergaulan dengan orang lokal yang di sekitar kita tinggal. Nah ini kita pergi ke wihara. Mulailah kita bergaul, ngobrol. Dari mana ini? Oh, saya dari negara A. Negara A ini banyak Buddhisnya? Enggak banyak, cuman beberapa orang aja. Loh, kok kamu bisa tertarik agama Buddha? Nah, akhirnya kita bisa menjalin komunikasi. Dan ada kemungkinan membuat kita dekat dengan dia. Kalau kita tidak pernah mencoba untuk berkomunikasi, bagaimana kita bisa berdekatan dengan orang tersebut? Kita lihat dia, aku nggak kenal, bukan orang Indonesia ini, nggak mau aku kenalan, buyang pelan. Ya selamanya kita nggak pernah punya teman orang yang bukan Indonesia, karena kita sudah membatasi. Kalau sudah begitu, ya jangan salahkan kalau kita merasa kesepian. Padahal sebetulnya kalau dalam kesendirian, kita tidak harus merasa kesepian. Saya memang orang Indonesia sendiri di lingkungan ini, tapi saya tidak kesepian karena saya bergaul dengan orang-orang lokal di sini. Nah, jadi dengan kita sering ke wihara, mengunjungi para pertapa, samana nancak dasanang, etang manggala mutaman. Jadi berkunjung ke para pertapa itu adalah berkah utama. Maka saya selain mendapat dukungan spiritual, saya karena berteman dengan beberapa umat di situ, saya memperoleh dukungan sosial. Saya merasa diterima di masyarakat itu. Dan ini dapat mengurangi kesepian. Nah, itu kalau yang pertama. Yang kedua, ke wihara itu bukan hanya nyapu-nyapu, bukan hanya ngepel. Melihat biku cuma dari jauh, dilihatin. Oh, ada Bante, bule. Oh, ada Bante dari India. Oh, ada Bante dari Sri Lanka, dari Tiongkok. Bukan. Tapi kita coba mendengar dhammanya. Jadi kita mulai mendengarkan dhamma. Kita datang ke wihara, kita dengar, ya seperti tadi yang saya sampaikan, kadang kita tanya-tanya problem kita, kesulitan-kesulitan kita ketika berada di negara yang berbeda dari negara tempat kita dilahirkan. Nah, kita tanya dengan dia. Ini sebetulnya kita mendengarkan dhamma. Sekaligus, kalau di dalam highly connected world ini, kita bisa mendengarkan dhamma itu juga secara online. Karena bertemu dengan para biku juga tidak harus di wihara langsung. Bisa juga bertemu dengan para biku itu secara online. Ya, seperti yang sekarang. Ya, dari Indonesian Buddhist Community Singapura ini mengadakan puja bakti seperti ini secara online. Kita ketemu langsung. Saya seolah-olah hadir dengan Anda, walaupun hadir secara virtual. Tetapi mendengarkan dhammanya kan tidak berkurang maknanya. Karena pertemuannya kan juga sama pertemuannya. Dan nanti habis ini juga bisa ada tanya jawab, kan sama. Cuman memang secara fisik kita tidak ketemu. Tapi bukan berarti itu akan berkurang nilai dhammanya.
sama. Nah, jadi kita mendengarkan Dhamma secara online bisa, secara offline juga bisa. Kita berkunjung ke wihara setempat. Ya, beberapa teman yang latihan di Bodhigiri, ya dia berkunjung dan setiap pagi mendengarkan diskusi Dhamma secara langsung juga bisa. Nah, kenapa mendengarkan Dhamma ini penting? Karena mendengarkan Dhamma itu mengkondisikan kita menyadari, loh, saya ini merasa kesepian, ternyata karena keinginan saya sendiri. Jadi saya ingin selalu bertemu dengan teman-teman saya. Saya ingin selalu berkumpul dengan orang tua saya. Saya ingin selalu makan makanan kesenangan saya. Itu kan saya waktu masih kecil. Tanggung jawab saya masih belum besar. Dan sekarang kan saya tanggung jawabnya lebih banyak. Saya harus bekerja, saya harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, berarti keinginan saya yang harus saya kendalikan. Jadi, mungkin saya akan kompromi. Misalnya setahun sekali saya pulang ke Indonesia kumpul-kumpul dengan mereka. Tapi sepanjang tahun ini benar-benar saya fokus pada tujuan saya. Tujuan saya berada di luar negeri ini apa? Untuk bekerja. Oke. Pokoknya sekarang saya fokus pada pekerjaan. Nah, dengan kita mendengarkan Dhamma, kita kemudian diingatkan pada tujuan hidup kita. Kenapa saya harus jauh dari keluarga? Kenapa saya harus di negara yang berbeda? Kenapa saya harus jauh dari teman-teman saya? Karena saya punya tujuan untuk memajukan kualitas ekonomi, kemandirian ekonomi saya. Nah, dengan mengerti tujuan itu, membuat kita kemudian lebih bersemangat. Menjadi ada dukungan spiritual lagi untuk kita bertahan di tempat kita yang tadinya merasa kesepian. Setelah kita bertemu dengan para biku ataupun para pertapa, baik secara online maupun offline, kemudian kita juga mendengarkan Dhamma. Di dalam mendengarkan Dhamma itu, kita diajarkan untuk melatih sila, kemoralan, dan meditasi. Kemoralan itu gunanya apa? Kemoralan itu gunanya untuk mengatakan tidak. Makanya kemoralan berbicara tentang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Berarti menggunakan kata tidak. Menggunakan kata tidak berarti mengendalikan keinginan. Sehingga ketika kita dilatih untuk melatih sila, maka keinginan kita itu yang tidak pantas mulai kita kendalikan. Saya ingin membunuh nyamuk ini. Enggak lah, saya akan melatih sila, kemoralan, tidak membunuh. Nah, akhirnya saya pengen pulang. Pulang ke Indonesia sudah, saya kangen banget. Tidak. Saya harus punya komitmen yang harus saya selesaikan. Tujuan hidup saya pergi ke luar negeri ini apa? Untuk ini. Sudah, itu saya selesaikan dulu. Nah, jadi kita terbiasa mengatakan tidak pada keinginan kita. Karena tidak ingin membunuh, tidak ingin mencuri, tidak ingin berzina, tidak ingin bohong, tidak ingin mabuk-mabukan, maka saya tidak ingin pulang, saya tidak ingin gagal, saya tidak ingin menjadi tujuan saya kacau misalnya. Nah, itu kebiasaan mengatakan tidak membuat kita lebih bisa mengendalikan diri. Kemudian selain melatih sila, kita juga diajarkan di dalam wihara itu adalah melatih meditasi. Nah, meditasi ini belajar bagaimana kita menyadari saat ini sedang apa. Oh, saat ini nafas sedang masuk. Saat ini nafas sedang keluar. Saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Kita terus seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya kita terbiasa. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang tinggal di luar negeri.
Saat ini saya sedang bekerja, saya punya tujuan hidup untuk meningkatkan kualitas ekonomi ataupun kemandirian ekonomi. Berarti keinginan saya merasa kesepian itu karena keinginan saya berkumpul dengan orang tua, keluarga, teman. Itu masa lalu. Itu masa kecil saya. Sudah, pokoknya saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bekerja. Nah, nanti saya tidak bisa pulang, itu urusan nanti. Saya jadwalkan kalau memang saya kangen pulang, kangen dengan teman, dan lain sebagainya, ya nanti setahun sekali. Ini belum setahun, ini baru mau mulai. Oke. Kemudian kita bisa mengendalikan diri dengan selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Sedang bekerja. Aduh, pengen pulang, ini aku kesepian banget, tidak punya teman untuk curhat. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang duduk, sedang bekerja. Nah, dengan kita punya kebiasaan seperti itu, maka kita mengkondisikan diri kita menjadi kuat menghadapi kesendirian. Tanpa kesepian, tanpa keterasingan. Karena kita menyadari sekarang, tujuan hidup saya ini apa? Nah, kalau kita sudah bertemu dengan para pertapa, baik secara online maupun offline, kemudian mendengarkan dhamma secara online maupun offline, kemudian kita praktek dhamma, melaksanakan sila, berarti mengatakan tidak, hal-hal yang kita inginkan, yang tidak sesuai kita katakan tidak, melaksanakan meditasi, menyadari hidup adalah saat ini, kemudian yang keempat adalah diajarkan di dalam dhamma, yaitu bagaimana kita mengembangkan kebajikan. Jadi di wihara juga diajarkan kebajikan, mendengarkan dhamma secara online maupun offline juga diajarkan kebajikan, melatih kemoralan dan meditasi juga merupakan salah satu bentuk kebajikan. Jadi kita seorang umat Buddha ini diajarkan untuk selalu mengembangkan kebajikan lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perbuatan badan. Dengan memperbanyak kebajikan, mengkondisikan kita ini memperoleh kebahagiaan. Kita merasa bernilai di dalam kehidupan kita yang baru, ditinggal di lingkungan yang baru. Kita merasa bernilai. Aku bisa baksos loh di sini. Wah, ketika ada bencana, di sana aku bisa bantu-bantu, baksos. Ketika aku ulang tahun, kemudian aku bisa pergi ke panti asuhan untuk misalnya baksos di sana, atau pergi ke panti jompo untuk memotong rambut, menyisir, merapikan, mijitin, dan lain sebagainya, atau berdana obat, berdana pakaian. Wah, senang sekali aku. Dengan melakukan kebajikan, membuat hidup kita itu bahagia, walaupun di negara yang berbeda, walaupun jauh dari keluarga dan teman, tapi kita tetap merasa bahagia. Kenapa? Karena kita merasa berharga dengan kebajikan kita itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, rasa kesepian ini sebetulnya tidak berhubungan langsung, ataupun malah tidak berhubungan dengan dunia yang highly connected atau tidak. Karena rasa kesepian itu sebetulnya adalah berhubungan dengan perasaan, yang kadang malah berhubungan dengan kesendirian. Tetapi tidak selalu orang kesendirian ini menjadi kesepian, selama dia bisa mengisi kualitas dirinya dengan baik, dengan batinnya dia. Nah, kalau demikian, saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa kesepian itu adalah dari perasaan, maka kita mulai bisa menyelesaikan kesepian kita itu. Dengan mengetahui sumber-sumbernya, terjauhkan dari keluarga, video call, kemudian sulit tinggal di tempat yang baru, ya berusaha beradaptasi, tidak punya teman, ya berusahalah bergaul. Dan kalau secara dhamma, ya kita mengunjungi pertapa, mendengar dhamma, kemudian mempraktekkan dhamma, dan melakukan kebajikan. Kenapa demikian, saudara? Karena di dalam dhamma pada disampaikan, pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka itu karena pikiran.
Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka hidup ini menjadi tenang dan damai dan bahagia. Bahkan di dalam Dhammapada juga disampaikan, seperti hujan yang deras sekali. Tadi saya dengar soalnya pembawa acara mengatakan, ini dalam kondisi hujan, kita kumpul di sini, enak sekali, sejuk, ya oke. Nah, Anda lihat misalnya di luar ada hujan lebat. Bagaikan hujan yang lebat tidak akan menembus atap bangunan yang bagus. Ya, saya lihat Anda tidak ada yang menyiapkan ember untuk bocor, kan tidak ada. Mungkin kalau di luar masih hujan. Hujan yang lebat tidak akan menembus atap yang bagus. Demikian pula ketika pikiran seseorang yang sudah kuat, maka tidak akan tertembuskan oleh nafsu. Pikiran yang kuat terkonsentrasi, kesadaran yang kuat pada hidup saat ini, mengetahui tujuan hidup yang jelas, maka nafsu ingin pulang, nafsu kangen dengan keluarga, kangen dengan teman, kangen dengan makanan enak, kangen dengan negeri sendiri, kangen dengan tempat tinggalnya sendiri, dan sebagainya, itu tidak akan bisa menembus pikiran yang sudah tenang. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita memperbaiki pola pikir kita, sehingga rasa kesepian kita bisa atasi, dan kita menjadi hidup penuh dengan semangat, dan kita bisa mewujudkan cita-cita kita dimanapun kita tinggal. Kita akan memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga selalu berbahagia. Terima kasih.